yang ya vibes anak SMA, lu nggak khawatir itu nggak bakal relate sama anak sekarang? Justru yang gue lihat anak-anak sekarang ya mulai konsumsi liriknya malah yang berat-berat sih. Maksudnya Oh ternyata Rio Klepi itu Forza. Iya. Fans of Roma Irama and Soneta. Iya. udah Italia. Maksudnya peran digital zaman sekarang tuh banyak banget nganterin orang yang bisa tiba-tiba tenar malah. TikTok ya lebih TikTok, itu ya. TikTok, YouTube, IG dan lain-lain tuh perannya alhamdulillah kalau ditanya ya berperan banget. Iya. Dari pojok nih. Kita dari pojok nih. Udah dari Rio Klepi. Ada Mas Rio Klepi. Halo Mas. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah standar. Gak kurang gak lebih. Gini-gini aja ya. Gini-gini aja. OTW kesini gimana tadi Mas? Alhamdulillah lancar tadi keluar tol. Langsung yang ditakutin kan banjir. Iya, benar banget tuh. Enggak. Iya. Cuman agak padat aja lah ya. Iya tadi itu Cikokol ya. Biasalah habis hujan. Ah iya benar. Tapi kalau dari situ Mas ya, Cikokol tuh emang keluar pintu tol situ macet terus. Percayalah. Bisa ada jalan kecil sih ya. Iya, itu jalan kecil banget. Terus ada jalan di daerah nama Banjarwijaya situ. Kalau misalnya keluar itu banyak banget. Komplek ya. Iya. Nah kita lagi ngobrol sama Mas Rio Klepi nih. Kita ngobrolin musik lah men ya. Musik. Dan sebelum gua ngebahas soal single terbarunya nih Mas, gua mau nanya dulu nih Mas sama lu. Ya. Lu tuh pertama kali nih terjun ke dunia musik tuh kapan sih Mas? Sorry, gua ralat deh. Apa? Ketertarikan lu sama dunia musik tuh berawalnya dari apa sih? Mulai dari mana? Oh tertarik sama musik ya? Iya. Kayaknya kelas 3, 4 SD. Kelas SD. Kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Oke. Kelas Oke. 4 SD waktu itu. Biasalah diracunin orang tua. Oh, Musik Dengar apa lagu dulu, di apa ya? Bokap-bokap ya, biasa ya kayak denger lagu tiap pagi gitu kan, nyetel. Masih kecil kan masih gampang banget nangkep, Iya. ya kan. Waktu itu bokap nyetelin lagunya Beatles. Oh. Ya udah sampai umur sekarang jadi Beatlemania tetap. wah, iya. Beatlemania tuh ya. Beatlemania. Udah main musik tapi saat itu, maksudnya udah ngulik gitar atau gimana? Belum. gitu? Waktu itu sebenarnya yang mau beli alat itu bukan gue sendiri, tapi abang gue pengen beli piano kan waktu itu kan. Akhirnya belilah keyboard, dibeliin keyboard sama bokap gue. Gue nggak ada tertarik untuk belajar. Oh gitu. Serius? Yang belajar abang gue waktu itu sama bokap. Cuman abang gue nyerah karena udahlah capek. Akhirnya diem-diem gue yang pencet. Oh lu yang ngulik. Gue yang ngulik, bokap akhirnya ngelihat nih kayaknya bisa nih diarahin. Jadinya udah gue yang main. Oh, Sampai sekarang. Tapi piano waktu itu. Oh, masih piano. Gitar pun Piano. juga begitu. Oh gitu. Abang gue kan FOMO ya orangnya ya. Kok adik gue bisa gue enggak gitu ya. FOMO kan. Biarin gue beli gitar. Sama. Udahlah capek Gak bisa gue. Akhirnya gue lagi yang belajar. Oh. Tapi les juga dulu Mas Rio? Les enggak, cuman les yang enggak formal ya maksudnya. Oke. Ama waktu itu sih. Gue ke rumah temen SMP gue. Depannya persis itu emang dia ngajar gitar. Oh, oke. Udah gue sering ke rumahnya. Cabut sekolah, jangan ditiru ya tapi ya. Ya udah ditiru ditiru ya. nongkrong sembari belajar, sembari sinau. Oh, oke. Ngeband enggak tahu dulu tuh? Belum belum ngeband tuh ya? masih belajaran gitar malah. Kelar main warnet, ya iyalah warnet. Warnet. Tawan seumuran berarti ya. Eranya mirip. Gue masih ngerasain wartel malah. Wih wartel ya. Wartel gue masih ngerasain. Mentok di SD tapi kelas 6. Iya. Ini nggak tahu wartel tahu wartel. Tahu wartel nggak lu? Warung telepon. Warung telur. Bukan. Warung telepon. Berarti akhirnya lu terjun yang benar-benar kayak ini kayak bisa nih gue dapet cuan dari bermusik itu kapan tuh? Kelar lulus SMK langsung manggung waktu itu. Wih, Ya berapa kali ya waktu itu ya. sorry lu SMK. Sebenarnya pertama kali gue malah off air di radio dulu. Off air lagi. Apa ya, terjun ke publik untuk main musik gitu on air radio. Oh, On air radio. reguler apa gimana tuh? Enggak. Jadi guest juga. Oke. Waktu itu ada aduh lupa lagi. Pokoknya ada segmen kayak 1 jam tuh logonya Beatles semua. Beatles semua kan. Terus ya iseng lah gue SMS gitu kan. Request. Terus dikasih tahu umur gue masih berapa waktu itu ya? Masih 20 lah. Di bawah 20 malah. Masih 18 ya.
Terus yang megang komunitasnya ini tahu gue umur segitu, "Loh, kamu udah bisa main alat, udah bisa main Beatles?" Ya bisa. Akhirnya diajak gue untuk ya genjrengan di radio on air itu jam 9 malam di Tendean di Jakarta. Iya. Nah itu pertama kali gue main musik di depan orang tapi on air ya. Iya. Abis itu langsung ya dari komunitas Beatles langsung manggung di Margo apa Depok City waktu itu gue lupa deh. Itu kan panggung pertama kali itu ya. Yes, masih main Beatles, masih main Beatles. Oh, main Beatles-Beatlesan. Iya, masih main Beatles-Beatlesan. Gak lama udah terjun banyak genre ya, dikenalin sama guru gitar gue itu. Iya. Genre gue waktu itu mulai tertarik ke blues, rock, gitu-gitu. Biasalah masa muda. Iya. Masih membara. Akhirnya udah mulai reguleran di situ. Rockstar. Oke. Akhirnya udah sempat reguleran waktu itu. Gue reguleran di Gading Serpong juga kan. Oh ya. Di ya area Gading Serpong situ. Sampai sekarang udah nggak ngerok lagi. Udah jadi dimensinya udah melankolis ya. Iya. Udah lebih tone down ya berarti ya. Iya betul. Udah soft spoken. Udah soft spoken. Berarti saat itu pas lu masih main blues-bluesan gitu, udah ada lagu sendiri? Udah waktu itu sempat bikin mini album sama temen band. Oh berarti dulu awal band ya? Waktu itu album kompilasi sih sebetulnya. Jadi enggak band gua doang yang ada lagunya 3 lagu band gua, 3 lagu band temen gua. Ada berapa band waktu itu lupa lah pokoknya. Itu tahun berapa ya? 2014 kayaknya, lupa juga sih. 2013 gituan lah. Bikin lagu blues, ya album blues rock gitulah. Iya. Oke. Nah, berarti akhirnya lu memutuskan kayak gue udah harus tone down nih dan bikin lagu sendiri. Itu triggernya apa tuh? Sebenarnya emang kalau dilihat dari awalnya karena udah kenalnya Beatlesan ya, Beatles ya. Maksudnya kan Beatles kan memang yang bukan meskipun dibilang rock and gitu. roll, bukan rock and meskipun dibilang rock and roll band, cuma kan nggak melulu dia soal rock and roll kan Beatles itu kan, banyak popnya, ada baladnya. Nah, betul, lebih ngambil baladnya sih sebetulnya. Oke. Itu berarti yang nge-trigger lu untuk yang kayak gue mau ngambil sisi ini nih buat Rio Klepi nih. Iya. Yes, karena single pertama gue kan Sofia itu Beatles banget. Iya lagi. Itu Beatles banget sebetulnya. Masih yang ngerjain juga Vega Antares kan waktu itu. Wow. Itu ya itu lagi abang-abangan Beatles itu kan. Iya, setuju. Dia ya. Abang-abangan Beatles kan itu. Sampai sekarang akhirnya ngerilis single terbaru Belia. Yes. Nah, coba bisa diceritain dikit nggak nih soal Belia nih? Kenapa bisa Belia atau ceritanya Belia? Kenapa bisa akhirnya jadi Belia dan kenapa akhirnya bisa jadi Belia. warnanya kayak Belia? Kan berbeda tuh sama bunga abadi. Yes. Konsepnya. Nggak tahu ya, gue kan lebih dulu main musik daripada nyanyi ya. Ketika gue nyanyi itu pertama kali gue demen gara-gara gue ngeliat Richie Kotzen. Iya. Abis itu gue ngeliat Chris Cornell. Akhirnya makin tumbuh semangat hasrat gue untuk nyanyi. Terus lanjut ke gue dengerin Once. Ini suara-suaranya nih. Habis Once, akhirnya gue mengkultuskan Chrisye. Nah, kan itu dia, larinya ke situ. Larinya ke situ. GJJ. GJJ. Gak jauh-jauh. Gak jauh-jauh. Halo teman Tangerang, jangan lupa buat dengerin terus Radio Tangerang di 107,3 FM dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di @starradiotangerang. Dan langsung lanjut aja ya buat nonton video YouTube ini nih dan jangan lupa subscribe di Star Radio Tangerang. Oke, kita masuk lagi ke videonya. Masih barengan Pras dan juga Damron. Udah ya? Udah mas. Main handphone mulu tuh loh. Ada tamu nih. Suka ngagetin loh. Balas dendam mas ya? Kagak, itu Mas Adi udah begini aja dari tadi. Nah, kita masih barengan sama Rio Klepi. Yes, seru banget nih. Jadi gue dari tadi pas ngobrol off air ya tadi. Emang valid yang Beatlemania. Beatlemania. UUB. Apa tuh? Ujung-ujungnya Beatles. Ujung-ujung. Dan masih ngomongin soal Belia nih. Iya. Sebenarnya makna lagunya tuh apa sih mas? Sebenarnya Belia kan B-nya Beatles. Oh ya? Itu dia diadain. Gue gampang percaya kita lagi. Gampang diculik lo men. Iya lagi. Kalau gue bilang Beatles B-nya Belia jangan dong. Oh iya benar. Oh iya benar. Kebalik jatuhnya. Gimana? Coba nih, Belia itu sebenarnya menceritakan tentang apa sih? Ini nyiptain Mas Rio sendiri ya? Berdua waktu itu. Oh. First
liriknya ya, maksudnya sama gitaris gue ya, gitaris kalau biasa off air. Teman lama juga sih waktu itu. Verse-nya waktu itu gue yang bikin. Refnya itu si Wildan temen gue. Oke. Kayak lagi, Will ke rumah gue Will. Jadi dia dari Cinere tuh, jauh set ke BSD. Untungnya ngajar di deket Puspitek ya, Pamulang ya. Puspitek, oh iya. Iya nggak sih, situlah. Will, tuh tahun berapa ya? Tahun 2000. Ini lagu udah lama sebetulnya, 23 apa 2 Wow. 24 deh kayaknya. Udah. Terus gue pengen punya lagu yang era-era city pop gitu deh. Era-era Krisya zaman Badungnya dia tuh, zaman Bandungnya dia. Terus bikin yuk. Kayak gimana? Udah harannya kayak Juwita aja lah. Oh iya jogres aja nih Will. Juwita tapi liriknya anak sekolahan. Krisya kan ada juga kan yang anak sekolah. Iya, ada. Ada udah bikin set. Will, verse-nya terlalu apa ya, beraksara berat gitu lah, kayak udah ganti aja lah. Udah terserah ya. Akhirnya yang gue pakai refnya. Oke. Makanya nggak sendiri. Kalau songwriting nggak sendiri. Production waktu itu gue dibantu sama ya yang ngerekam gue kan dari awal. Terus ada nama-nama kayak Erikson Jayanto kan. Wijaya 80 tuh. Iya. Dia ngebantu scene, keyboards, organ kayak gitu-gitulah. Co-producer juga sama si Wildan juga. Yang main gitar gua, yang main bass bassis gua juga, yang main drummer gua sebenarnya ya session player semua ya, isinya session player gua semua sih isinya. Mixing itu Vega Antares, mastering Rizky dari Antares juga sih sebetulnya. Oke. Lebih ke kalau ditanya ceritanya gimana ya biar nggak kayak cinta-cintaan gitu dulu cuman 2 orang gitu, bikin yang lebih general aja. Tapi bungkusannya anak SMA gitu loh. Masa remaja dan lebih ke mengangkat Cinlok nih, cinta pertama dari SMA berhasil sampai sekarang. Iya. Gitu. Tadinya tuh mau isunya ini kali ya, apa? Cinta-cinta yang dari aplikasi terus berhasil sampai sekarang. Dating apps. Jangan terlalu kontroversial. Walaupun banyak temen gue yang berhasil. Banyak banget gitu loh. Jodoh kan gak ada yang tahu kan. Iya bener banget. Setuju. Betul. Terus akhirnya udahlah dari SMA gitu. Padahal gue gak SMA sih. Nah itu dia. Lu gak susah emang bikin lirik SMA ya. Lu bikin lirik yang bisa dibilang kayak udah lama banget setelah lu SMA gitu. Iya makanya gue gak SMA. Gue sekolah juga gak ada SMA. SMK lagi kan. Cowok semua lagi. Iya. Untung lu SMK di mana? Apa? SMK di mana? Dulu Jakarta Timur gue SMK. Terus tapi nongkrongnya di SMA temen gue. Yang seru di sono sih sebenarnya. Biasanya begitu. Biasanya gitu ya. Rumput tetangga kayak lebih hijau nih nongkrong. Setuju lagi gue. Nah ya kan. Terus ya udah akhirnya kebungkus lah jadi Belia gitu. Cinta dari SMA berhasil sampai sekarang gitu. Nah itu makanya yang bikin gue penasaran kan, lu SMA tahun berapa tuh berarti? 2011 lulus. 10-11 lulus. Sekarang 2026. Lu bikin lagu yang sebetulnya masih bisa dibilang Gen Z kan sih? Belum ya? Masih. Bisa ya? Apa? Kan penelitian dari anak umur kelahiran 85 sampai 95 itu masih bilang Gen Z. Penelitian siapa itu Mas? Gue baca rilisan siapa ya? Makanya. Gue baca. Lebih 2011 Gen apa? Gen yang lahir segitu. Gen Halilintar. Enggak, maksudnya lu masih bisa bikin lirik yang ya vibes anak SMA. Lu gak khawatir itu gak bakal relate sama anak sekarang? Justru yang gue lihat anak-anak sekarang ya mulai konsumsi liriknya malah yang berat-berat sih. Maksudnya ada beberapa, sebenarnya gini sih, masing-masing rilisan semua musik tuh ada pendengarnya kok. Setuju. Malah enggak melulu yang anak-anak SMA, bahkan anak TikTok ya, itu tuh mulai dengerinnya yang berat-berat malah. Itu gue lagi nongkrong di komplek gitu kan, bapak lah biasa, bapak komplek nongkrong ada coffee shop di situ kan, manasin motor sedah. Pak Adi, oh enggak si tetangga gue namanya Pak Adi kan,
nih Om, anak gua masa tiba-tiba dengerinnya mengering sudah apa Krisya? Krisya. Merpati Putih. Merpati Putih iya Loh bener. ini lagu papa zaman dulu. Emang iya. Dia baru tahu kalau ternyata yang nyanyi Krisya. Taunya dari mana? TikTok. Iya. Apalagi. Iya sih. Iya, Apalagi. setuju. Makanya kalau dilihat dari lirik kan ya nggak relate, bukan nggak relate ya, maksudnya nggak. Lu gak lahir di era itu. Dari liriknya aja juga udah nggak sama kayak Sekarang lah ya. contohnya kayak kalau sekarang kan nggak apa lebih lugas ya. Iya. Pilihan kata bukan sekarang ya, maksudnya kayak ada beberapa yang masih beraksara berat. Benar. Ada yang lugas banget. Contoh kayak kalau ada 9 Iya. ya. Bukan itu Yayat itu bukan beda. Iya, jatuhnya varian kayak Loki. Ya. Ada 9. Kayak Loki. Kayak Loki. Iya Rizky Febian itu. Iya. Itu kan lugas banget kan. Benar. Iya. Ada yang memang kayak let's say tumbuhlah mendaki. Oh, perunggu ya. Enggak to the point ya, maksudnya nggak lugas kayak Benar. Itu istilahnya. berat kan perunggu tuh liriknya itu ya. Masih main banyak metafor loh. lah. Makanya. Oke. Jadi lah beli ya itu. Jadi gua nggak melulu kepatok untuk relate apa enggaknya ya. Penting jujur aja dulu bikin karya udah gitu aja. Seberapa penting menurut lu kejujuran ketika lu bikin karya berarti? Oh penting banget, penting banget biar nanti nggak ribet ke depannya. Iya sih. Nah itu. Soalnya kan ada beberapa, ini gue dengar beberapa isu. Katanya ada beberapa emang musisi yang ya udah yang penting gue ngejar masanya. Ngejar masa ya. Ngejar masanya. Ini kayaknya yang lagi rame tuh lirik-lirik yang seperti ini, lagu-lagu yang kayak gini. Ya udah gue bikin yang kayak gini gitu aja ya. deh gitu. Gak ada yang salah sih sebetulnya, gak ada masalah Iya kan? juga ya. Maksudnya pilihan masing-masing Mereka lah ya. juga. Pilihan mau ngubur masanya terus atau sebenarnya dari dulu pun juga udah ada ya. Maksudnya kayak contoh kayak lagu ini maksudnya kayak yang ciptaan orang gitu kan. Iya. Ya kayak si Reza Artamevia kan juga kan Cinta Kita kan itu lagu Topati. Iya. Iya sih. Dan gak ada masalah sih kalau gue ngeliatnya bukan situasi yang harus diseriusin gitu, enggak. Dia ada pendengar juga yang menikmati kan. Ada yang dengerin masing-masing kok, pasti ada yang nyantol di Punya pendengar hati. masing-masing lah ya. Betul. Benar. Dan ketika lu ngeris Belia, pendengar lu gimana? Ini warna baru kan? Warna baru banget. Waktu itu ada yang beberapa yang tahu bahkan dari zaman gue main blues tuh Udah ada yang tahu ya? gila ya revolusi lu gila juga ya, dari dulu bikin blues-bluesan yang kayak Jimi Hendrix, kayak Stevie Ray, terus lu tiba-tiba bikin Sofia yang kayak Beatle banget, terus tiba-tiba lu bikin lagu Bunga Abadi, itu lebih ke oldies vintage kayak Fred Carpenters kayak gitu-gitu. Terus lu tiba-tiba bikin Denyut, itu kan album Badai Pasti Berlalu banget tuh. Tiba-tiba sih Belia lagu yang ya bisa gitu ya. ada diskorianya, ada yang diskoria atau City pop lah ya. City pop. Makanya kayak revolusi lu ini juga sebenarnya bukan revolusi juga ya. Terserah orang mau bilang apa. Lebih ke BM aja. Ya membuatnya lagi ke sini. Gue pengen bikin kayak gini ya. Bahkan kayak nanti gue kan akan ngeluarin album juga ya. Itu pun juga kepatok satu genre doang. Maksudnya ada Bunga Abadi juga tetap ada. Oh masuk ke album itu ya? Masuk dan ada yang kayak Beatle-nya juga. Maksudnya kayak enggak dari Juwita ke Beatles kan lumayan jauhan tuh. Iya. Benar kan. Dari kayak Belia ke Bunga Abadi aja lumayan nyebrang. Jauh nyebrang. Ya tapi masukin aja, maksudnya biar kayak Yayat banyak variannya. Ada 9. Iya. Ada 9. Sembilan ya. Ada 9 variasi lu Mas Panjing. Dan nah coba Tangerang nih. Apa? Kalau misalnya kita bicara soal musik kan. Iya. Kalau musik itu kan pasti balik lagi beneran kata Mas Rio tadi kan. Iya. Ya semua ada pendengarnya. Bener. Semua bisa nyaman ketika Bener. mendengarkan musik favorit mereka kan. Bener. Ayo kita bicara soal nyaman. Man. Ini kita nyaman banget. Duduk di sini. Mas lu nyaman gak duduk sini Mas? Nyaman. Nyaman. Oh iya. Karena kita pakai Ajak Furniture. Itu dia. Karena Ajak Furniture tuh punya banyak pilihan sofa. Betul sekali. Furniture lain. Enggak sofa doang, kita tuh ada Iya. furniture rumah juga. Bener banget. Jadi kalau lu punya rumah pengen diisi dengan produk yang sofa-sofa yang estetik ya. Iya. Pakai Ajak Furniture. Bener. Ini kan juga pakai nih buat YouTube kita yang warna dark green ini namanya Shizu. Shizu 3-seater. Iya. Nah,
jadi kalau misalnya lu pengen ngecek nih, lu pengen dapat rumah yang estetik, tampilan rumah yang cakep gitu ya, lu mungkin langsung aja cek di Instagramnya di @ajak.co.id. Benar banget. Atau enggak lu langsung aja lihat-lihat di e-commerce ya. Udah ya, ada tuh. ada. Namanya Namanya Ajak Furniture. Ya, Gitu. langsung pesan aja di situ ya. Betul sekali. Dan Aduh, nyaman banget nih teman Tangerang. Kalau lagi nyari sofa yang PW kayak gini nih, lu bisa langsung cek Ajak Furniture. Nah, ini kita pakai juga buat podcast kita nih, yang sofa Shih-Tzu 3-seater yang warna dark grey. Kece banget ya. Nah, langsung aja lu cek tuh di Instagramnya di @ajak.co.id dan langsung cek di semua e-commerce favorit lo, namanya Ajak Furniture. Sip. still on 7.3 Stereo 5G. Your voice, your channel. Bangga jadi warga Tangerang. Ya, the number one radio station in Tangerang. Dan kita masih bareng Mas Rio Klepi di sini. Yo, Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Luar biasa sekali. Dan kita udah puterin lagu dari terbarunya Mas Rio ya, Belia. Betul sekali, Belia. Tadi udah lu sedikit singgung project lu ke depan bakalan ada albumnya Mas ya. Iya, betul. Bakalan seperti apa nih kisahnya nih album lu nih? Oh itu random tuh kayaknya. Ya. Kehidupan Ada cerita aja, gitu ya? kehidupan aja itu mah. Oh, Ada yang tentang kepergian, ada yang plot twist percintaan, ya. Wow. Ada yang apa ya, kalau Bunga Abadi mah udah nggak usah di inilah ya. iya. Itu lagu cinta paling menyek-menyek mah. Lebih megang sih itu lagu ya. Tapi lu Mega. expect, tapi lu expect gak sih Bunga Abadi itu bakal semeledak itu? Iya. Nggak expect lah sama sekali. Kalau dibilang ditanya expect apa enggak ya enggak, karena itu lumayan apa ya, sempit sih, maksudnya kayak genrenya kan oldies, vintage, jadul gitu loh. Iya. Kalau dengerin aja kayak nih gimana sih, ini pales apa enggak sih ini gitarnya, ternyata bukan, emang gue pakai frekuensi yang beda juga kan. Terus soundnya juga nggak cerah, maksudnya karena memang gue yang mau, maksudnya berarti kan emang redup gitu lah ya audionya, maksudnya secara mixing mastering ya. Zaman dulu kan begitu kan, maksudnya nggak secerah sekarang, emang gue yang mau kayak gitu. Tiba-tiba demen. Itu balik lagi lah peran digital zaman sekarang yang memang nggak ada pakemnya, makanya bisa yang gue bilang anak SMA bisa aja dengerin lagu tahun 40-an. Iya. Balik lagi yang orang tua bisa aja dengerin lagu 9 Yahya tadi. Iya, 9 ayat tadi kan. 9 di ayat. Shout out buat Rizky Febian. Hai, maaf ya lagunya kita ganti dari dikit-dikit. Salahin dia nih Mas. Emang gara-gara masih ayat belakang sih. kamera kita nih. Oh, berarti digital itu berpengaruh apa buat karya lo? Oh berpengaruh banget. Ya, maksudnya ya kayaknya bukan gua doang lah. Maksudnya peran digital zaman sekarang tuh banyak banget nganterin orang yang bisa tiba-tiba tenar malah. TikTok ya, lebih TikTok, itu ya. TikTok, YouTube, IG dan lain-lain tuh perannya alhamdulillah kalau ditanya ya berperan banget. Iya. Berperan banget gitu loh. Nganterin beberapa karya yang orang-orang nggak tahu bisa jadi tahu. Dengan cepat, dengan instan bisa banget loh. Oke. Nah jadi ini pertanyaannya Mas. Apa? Ada nggak yang akhirnya lagu yang nyampe ke lo dan menurut lo ini enak banget lagi, sebelumnya kok gue Lagu nggak orang. tahu? Iya. Lagu orang. Gue baru tahu malah waktu itu lagu Gelapkan Sirna. Wah, siapa tuh? Krisye. Oh, Tapi Sirna. bukan Krisye, ciptaannya Ciptaan Topati sebetulnya. Itu album tahun, gue lupa tahun berapa, di album apa itu. Gue baru tahu dari TikTok lagu itu. Ini lagu Topati, karangan Topati yang dinyanyiin Krisye juga ternyata. Lagunya enak banget. Iya. Sebelumnya ya karena naik dari TikTok dulu. Gue tahu. Karena emang gue kan kecintaan banget sama suara Krisye ya. Iya. Terus gue cari tahu, wah anjir ini enak banget lagunya. Iya. Sama lagu Naif, Tanpaku. Tanpaku. Itu kayaknya belum zaman TikTok ya, itu gue tahu dari siapa ya. Apa kayak di TikTok ya, gue lupa deh. Naif pertama ya nggak salah ya? Tanpa aku. Album Planet Cinta pokoknya. Album berapa tuh ya? Planet Cinta tuh ya? Tahu lupa tahun berapa. Gue taunya dari satu Reels, si Jarwo lagi main lagu Tanpaku itu. Wih enak banget nih lagu nih. Gue cari tahu, nggak ada di Spotify, nggak ada di digital, DSP nggak ada. Adanya cuma di YouTube ya, gue cari. Baru gue tahu banget lagu itu. Wah ini lagu enak banget. Nah, sekarang kan udah banyak banget fenomena-fenomena orang-orang tuh
nge-remake lagu orang untuk jadi ya Single ya. Jadi jedak Iya. jeduk biasanya kan tuh. Bener. JJ. Jadi JJ. JJ tuh. Lu kalau bisa ada orang Pakai lagu nge-remake Mas lagu Rio gitu. lu gimana Mas? Bunga Abadi udah banyak banget kan. Iya sih, kan? memang iya ya? Ada bunga abadi. Banyak banget waktu Oh ya? itu. Karena ya pertama mereka izin, ada yang izin, ada yang enggak. Oke. Emang gue sih nggak masalahin ya. Karena emang deep down suka dangdut aja. Ini dia. Bokap gua juga ya itu nyetelinnya dulu lagu-lagu Soneta, Maggie Z ya dan kawan-kawannya lah ya. Akhirnya emang nggak bisa dipungkiri jiwa-jiwa Tangerangnya keluar tuh. Ada tuh ya. Ada. Lempang. Koplo-koplo Tangerangnya tuh keluar tuh. Mas boleh nggak lagunya dijadiin gini? Oh, so kayak sini, gue tungguin. Nggak emang nggak nutup hati untuk semua genre. Iya. Apa untuk kayak gue nggak mau lagu gue dijadiin dangdut, gue nggak mau lagu gue dijadiin keroncong, enggak, malah itu kreativitas orang yang nggak perlu ditahan menurut gue. Iya. Dan ngebantu lagu kita juga tadi blow up juga kan Iya jatuhnya. betul. Iya. Secara langsung ini marketing gratis. Nah Bener. itu lah marketing gratis, auto marketing ya. Auto marketing. Oh ternyata Rio Klepi itu Forza. Iya. Fans of Roma Irama and Soneta. Iya. Udah Itali banget tuh ya. Iya. Tapi beneran tau nama fans clubnya, fans club kan tuh nama Tadi baru tahu pendengarnya gue. tuh Forza. Forza tau. ya? Iya. Oh enggak, ini deep down juga dangdut Iya, juga. Mas. Mas. Iya, Tahu-tahu itu. gini. Iya. Minuman keras. Es batu. Iya. Kan keras. Daripada dengerin gue nyanyi, mending kita dengerin Rio Klepi nyanyi aja kali ya. Iya boleh. Dangdut. Wah, Enggak ya? ini Bunga Abadi versi dangdut ya. Apa beli versi dangdut?